Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah Masjid Syuhada yang sama-sama mendekat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang berikan pada kita sampai pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menghirup udara yang segar, untuk menghirup oksigen yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa mudah bernapas dengan baik. Dan wabil khusus, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu. Ini satu merupakan yang sangat luar biasa bagi kita. Ta'alau najlisu sa'atan nu'minu billah. Mari kita duduk sebentar, sekejap, untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin Allah, ketahuilah semuanya iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan naik ketika kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya iman kita turun karena kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri teladan yang baik. Maka mari kita cukupkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita untuk memfavoritkan atau mengambil suri teladan dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita sebagai pribadi, kehidupan kita dalam berumah tangga, bersosial dan bermasyarakat serta bernegara. Dan pada Rasulullah SAW dan Allah SWT juga telah memuji akan keagungan akhlak Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
azim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita lanjut kembali kajian kita dalam Fiqhul Mawaris. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah sedikit membahas tentang kenapa kita ini harus mempelajari ilmu ini. Karena kata Rasulullah SAW, ilmu ini yunsa, dia ini akan dilupakan, wa yunza min ummat, dan ilmu ini juga akan Allah cabut daripada umatku. Maka mari kita pelajari sedikit daripada ilmu ini, karena ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Rasulullah, ilmu ini kelihatannya sulit, tapi pada dasarnya adalah mudah, sederhana. Karena yang dibicarakan dalam ilmu ini yang disebut dengan furud al-muqaddarah, yaitu bagian yang 6 saja. Bagian-bagian yang sudah Allah tentukan dalam Al-Quran itu hanya cuma 6 saja. Ada 1/2, kemudian ada 1/3, ada 1/4, ada 1/6, ada 1/8, dan ada 2/3. Itu saja, nggak ada yang lain. Ya. Jadi ada setengah, ada 1/2, ada 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Jadi yang dibicarakan itulah yang furud al-muqaddarah tadi. Jadi masing-masing ahli waris itu tidak lepas daripada yang 6 tadi. Dan selebihnya nilai sisa. Kalau ada sisanya diberikan kepada orang yang mendapatkan sisa. Kalau tidak ada, maka yang mendapatkan sisa maka tidak akan mendapatkan harta sisa. Jadi kita membagi harta warisan itu hanya kepada itu saja. Ya. Yang 6 tadi itu nggak ada yang lebihnya. Jadi kalau bangunan ini maka diberikan kepada sebulan sekian, sebulan sekian, sebulan sekian, sebulan sekian, sebulan dan seterusnya. Tinggal dibagikan saja. Ya, kalau seandainya misalkan ini satu saham itu misalkan ada 1 M, 1 miliar, diberikan kepada setengahnya pada anak perempuan tunggalnya, kemudian 1/4-nya untuk suaminya. Kan tinggal diberikan pada 1/4 pada suami, setengah kepada anak perempuannya. Ada sisanya diberikan kepada yang mendapatkan harta sisa. Kalau tidak ada mendapatkan harta sisa, maka dikembalikan lagi kepada ahli waris yang ada. Jadi sesederhana itu insya Allah dalam membagikan harta warisan. Yang jadi masalah itu adalah kenapa? Karena jarang kita ini mengupas hal yang seperti ini. Jadi seakan-akan ini sesuatu yang begitu sulit, tapi ternyata kalau kita menjalankannya itu insya Allah tidak terlalu sulit. Jadi insya Allah tidak terlalu sulit dalam masalah. Hadirin Rasulullah, dalam prakteknya ketika kita membagi harta warisan dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada penyimpangan atau kekeliruan kita ketika kita menerapkan ilmu ini. Dan di antara yang paling sering terjadi dalam masyarakat kita itu adalah menyamakan bagian laki-laki dan perempuan. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Jadi laki-laki dengan perempuan sama bagiannya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Allah telah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, dalam anak-anak kalian, lidzakari mislu hadzal unsayain.
untuk seorang laki-laki itu adalah seperti dua bagiannya perempuan. Jadi jelas-jelas dalam Al-Quran sudah mengatakan satu laki-laki itu sama dengan dua perempuan. Nah, kadang-kadang kita ini menyamakan bagian mereka berdua ini. Bahkan beberapa tahun-tahun yang sebelumnya pernah ada wacana ya, itu disamakan secara legal. Ya. Kenapa demikian? Karena beralasan apa? Sekarang perempuan juga sudah ada yang jadi presiden, Pak ya. Ada yang jadi perdana menteri, ada yang jadi menteri. Yang dulunya tidak ada, sekarang semuanya ada. Jadi wanita pun, perempuan pun sekarang ini sudah juga memposisikan diri pada posisi laki-laki. Jadi kenapa dalam waris ini masih dibeda-bedakan? Ini adalah diskriminatif. Hadirin Rasulullah, ini pernah terjadi. Ya, ini rencananya wacana seperti ini pernah terjadi dulu. Allah alam apa terjadi di dunia. Tapi alhamdulillah hal di masyarakat kita itu kadang-kadang seperti itu. Jadi laki-laki itu sama dengan perempuan. Hadirin Rasulullah, kalau seandainya pembagian masalah warisan itu didasarkan kepada posisi kerja ataupun prestasi, ya. Artinya laki-laki jadi presiden, perempuan juga bisa jadi presiden. Laki-laki bisa jadi menteri, perempuan juga bisa jadi menteri, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada karir dalam seorang perempuan itu bisa menyamakannya. Kalau didasarkan seperti itu, maka ini sangat aneh sekali. Ya. Gimana anehnya? Ya kalau kita ingin jadi dapat warisan, kenapa harus seperti itu dulu? Atau sebaliknya, misalkan kita ini didasarkan pembagian ini berdasarkan apa? Rasa empati kita. Ini orang ini misalkan idiot, mohon maaf, misalkan orang yang seperti ini diberikan harta warisan, sementara yang waras tidak diberikan harta warisan, itu juga sama. Masa kita mendapatkan harta warisan harus bodoh dulu misalkan, atau harus idiot dulu? Nah, juga tidak demikian. Allah sudah jelas mengatakan fi aulad yusikumullahu fi auladikum lidzakari. Jadi yang titik tolaknya di sini adalah az-zukur wal unusa. Ya, jenis kelamin. Bukan dia anak kecil atau dewasa, tidak, tapi jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Maka ketika terjadi dalam satu kasus orang tersebut adalah tidak memiliki jenis kelamin atau memiliki dua jenis kelamin, maka harus ditentukan terlebih dahulu apakah orang ini laki-laki atau perempuan. Banci, unsa, itu harus tentukan dulu orang ini laki-laki atau perempuan. Karena yang jadi ukuran warisan coba zukurah wal unutha. Ya, kelelakian atau keperempuanan. Jenis kelaminnya, bukan dewasa atau masih kecil. Maka orang dewasa, anak kecil sama saja. Seorang laki-laki dia mendapatkan asobah, bagian yang tersisa itu baik dia ini anak kecil ataupun dia sudah dewasa, sama saja. Seorang perempuan dapat setengah, entah itu dia masih bayi atau dia sudah dewasa, juga sama aja. Ini ada seorang keluarga kecil, ada suami, ada istri, kemudian dia baru punya anak lahiran. Anaknya pas kebetulan perempuan. Tidak lama setelah lahiran suaminya meninggal. Maka si anak tadi yang perempuan tetap mendapatkan harta warisan, tapi dia kan masih kecil. Allah tidak melihat kecil atau besarnya, yang dilihat orang ini laki-laki atau perempuan. Jadi ukurannya dzukura wal unutha. Jadi laki-laki atau perempuan. Nah, jadi yang jelas bahwa di sini adalah bahwasanya laki-laki itu memiliki hak 1 banding 2 dengan anak perempuan. Ini yang sering terjadi dalam masyarakat kita, ya, dalam masyarakat kita. Kemudian yang kedua, bahwa dan Allah yang kadang-kadang kita ini ketika kita membagikan harta warisan dalam kehidupan kita itu kadang-kadang apa?
bagi-bagi warisan itu ketika masih hidup. Padahal yang dikatakan warisan itu apa? Pemilik harta itu sudah meninggal dulu, baru harta peninggalannya itu, tirkahnya itulah disebut dengan harta warisan. Tak kalau dia masih ada, kemudian dia bagi-bagi warisan semuanya, tidak ada. Itu tidak dikatakan dengan bagi-bagi warisan. Tapi kadang-kadang hal yang seperti ini juga terjadi dalam masyarakat kita. Nanti kalau saya sudah meninggal, kalau belum dibagi nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka mumpung bapak masih hidup, ibu kamu masih hidup, sini kumpul kita bagi-bagi harta warisan. Itu tidak dikatakan sebagai bagi-bagi harta warisan. Nah, hal seperti ini juga kadang-kadang terjadi di masyarakat kita. Bapak dan Ibu, ketika satu keluarga misalkan dengan 2 anak atau 3 anak atau 4 anak atau lebih pada itu misalkan, kemudian ketika anak itu dewasa, anak pertama dewasa, kemudian dia menikah, kemudian dia mengontrak misalkan, kebetulan orang tuanya ini mungkin punya beberapa tempat rumah, katakanlah kamu daripada kontrak tinggalin aja, kamu punya bapak tua yang ada di sana, yang ada di Tapis, kamu tinggal di sana. Kemudian yang kedua, gak lama kemudian menikah lagi, kemudian juga sama demikian, kamu tinggal aja di tempat sana, misalkan di Joni Indah sana, punya bapak aja, kamu tinggal di sana, ya, pakai itu rumah itu. Kemudian yang berikutnya juga sama demikian, sama. Nah, pada ulama Syafi'iyah, ya, 2 anak yang berikutnya misalkan 3 punya 5, 3 sudah menempati rumahnya masing-masing, yang tadi itu bapaknya itu menempatinya. 2 anak yang belum menikah ini kemudian qadarullah masyafa'ala, orang tuanya meninggal. Nah, Bapak dan Ibu, Allah. Nah, yang tadi akad bapak kepada si anak tadi itu, kamu tinggal saja di rumah bapak yang ada di Tapis atau tinggal saja yang ada di Joni Indah dan sebagainya, itu akadnya itu seperti apa? Nah, ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan di kemudian hari. Kalau dikatakan itu bagi-bagi warisan, maka tidak dikatakan itu sebagai harta warisan. Karena apa? Pemiliknya ketika itu masih hidup. Kecuali kalau sudah meninggal dunia. Ini sudah masih hidup, ya, maka hal tersebut tidak dikatakan dengan harta warisan. Kalaupun toh dikatakan hibah, akadnya juga pun hanya kamu tinggalin saja itu punya bapak di situ. Ya. Tidak ada kata-kata hibah atau pemberian. Nih, nah untuk kamu yang ada di sana, tidak ada. Apalagi misalkan dengan surat menyurat, ada legal understanding-nya juga tidak ada. Ya. Mengatakan saja kamu ini punya kamu, ini saya berikan pada kamu juga tidak ada. Hanya juga kamu tinggalin dan punya bapak di sana. Kamu tinggal sekeluarga di sana dengan anak istri di sana. Daripada kamu kontrak, ya misalkan seperti itu. Tidak ada pernah terucap dalam mulut sang ayah tadi itu memberikan kepada si anak tadi itu. Nah, Bapak dan Ibu, nah sekarang yang sudah ditempati oleh mereka ini apakah menjadi harta warisan sekarang ini? Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang. Ya. Yang menjadi masalah, kenapa tadi akad ketika si ayah tadi memberikan pada si anak tadi itu tidak jelas. Apakah sebagai hibah pemberian kepada putranya, putra putrinya, atau hanya sekedar meminjamkan saja? Nah, maka 2 anak yang terakhir yang kebetulan belum mendapatkan hal seperti itu, maka dikatakan, ya, kembalikan dulu semuanya tuh harta-harta itu, rumah-rumah itu. Kan Bapak dulu hanya untuk meninggalnya saja, untuk menempatinya saja, bukan memberikan pada kakak-kakak semua. Ya, bisa jadi ketika itu enak aja, kan bekas sudah dikasih sama Bapak misalkan seperti itu. Nah, padahal akadnya pun juga tidak terjadi. Hadirin semua, apakah boleh kita ini memberikan kepada anak-anak kita ketika kita masih hidup? Itu sah-sah saja sebenarnya. Ketika kita akan memberikan hal seperti itu, menghibahkan pada anak kita, itu sah-sah saja, boleh, nggak jadi masalah. Loh, itu harta-harta kita, mau diapakan oleh kita itu menjadi masalah.
Yang jelas itu akad kita kepada anak-anak itu harus jelas. Ya. Jangan sampai kejadiannya nanti di kemudian hari karena ketidakjelasan akad kita dengan anak-anak kita sehingga yang lainnya akan mempermasalahkan tentang hal tersebut. Nah kalau jelas, nah saya kasih pada kamu ini rumah yang ada di Tapis untuk kamu, ya. Yang ada di Joni Indah untuk anak yang kedua, yang ada di Grogot untuk anak yang ketiga, ya. Yang keempat, yang keenamnya, yang kelimanya keburu meninggal dunia misalkan. Ya. Itu jelas sudah. Kalau ada pemberian jelas seperti itu, maka tinggal berilah ada hitam putihnya ya. Minimal ada hitam putih lah, ada coret-coretan. Dan semua saudara-saudara yang lain mengetahui tentang pemberian sang ayah kepada putra-putrinya. Yang lainnya kumpulkan, nah ini yang sana punya bapak itu sudah saya kasihkan kepada anak yang pertama si fulan. Yang sebelah sini sudah saya kasihkan pada si anak yang kedua si fulana. Yang ketiga demikian pula. Semuanya melihat, kemudian ada tanda tangan di situ, semuanya sepakat itu adalah pemberian bapak kepada anak-anaknya. Ya. Sudah deal. Nah sekarang ketika dia meninggal dunia, apakah yang tadi mendapatkan harta hibah tadi masih mendapatkan harta warisan? Kira-kira berapa? Ini tinggal dua lagi, misalkan rumahnya itu yang ditinggalinya, kemudian ada satu rumah lagi. Apakah mereka yang orang tiga tadi itu sudah mendapatkan hibah daripada orang tuanya? Ketika orang tua meninggal, apakah dia masih dapat harta warisan? Masih nggak pakai Pak? Masih nggak pakai? Ya, mereka ini juga masih tetap mendapatkan harta warisan. Oh, tapi kan dia sudah dapat. Iya, ini kan mereka didapat dengan hibah, bukan daripada harta warisan. Dan yang sekarang ini statusnya, karena bapak sudah meninggal dunia, nah harta bapak tadi menjadi harta warisan. Dan ini akan dibagikan kepada 5 anaknya tadi. Bukan hanya 2 orang saja, tapi yang ketiga yang sudah dapatkan hibah daripada orang tuanya pun juga mendapatkan harta warisan. Nah, pada itu Allah, maka ketika kita ingin menghibahkan kepada anak-anak kita, ya akadnya biar jelas, agar supaya tidak terjadi sesuatu hal di kemudian hari. Karena masalah harta ini sangat sensitif. Bukan hanya orang yang tidak punya, bahkan orang yang punya pun sangat luar biasa. Ketika diberikan sesuatu hal, diberikan 1 gunung emas, mereka ingin 2 gunung emas. Sudah dapat 2 gunung emas, ingin 3 gunung emas, dan seterusnya. Dan seterusnya. Begitulah manusia kepada harta. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah minal zahab wal fiddah. Jadi manusia itu memang seperti itu kepada masalah harta, nggak bisa dipungkiri. Ya. Kepada Allah, maka sekali lagi ketika kita akan memberikan hibah pada anak-anak kita, maka berikanlah pada mereka dengan sejelas-jelasnya. Kemudian datangkan juga saudara-saudara yang lain biar mereka tahu semua bahwasanya benda ini, rumah ini, tanah ini sudah diberikan kepada si fulan. Ya, sekian. Nah, ini jadi sekali lagi yang dibagikan itu bukan harta warisan, tapi yang dibagikan ketika di masa hidup itu jatuhnya kepada hibah, pemberian seorang ayah kepada anak-anaknya. Nah, Bapak dan Ibu Allah, nah sekarang bagaimana kalau harta tersebut saya bagikan semuanya habis kepada anak saya? Ini semuanya, nak, semuanya nih punya kamu, punya kamu, punya kamu. Ya, terus dianya akan tinggal di mana? Ini sekarang kalau dia sudah tinggal akan diberikan pada semua si A, si B, si C, dan si D, seterusnya semuanya habis, semuanya harta diberikan kepada anak-anaknya. Tentu dia dengan anak, dengan istrinya akan tinggal di mana misalkan? Oh, nah, ini untuk kamu, tapi nanti kalau bapak sudah meninggal dunia, itu bukan lagi harta hibah kalau ada seperti itu. Ya. Kenapa? Akadnya ini punya kamu, tapi kalau bapak sudah meninggal dunia, artinya apa? Ini akan menjadi hak seseorang ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. Itu bukan lagi dikatakan hibah. Itu jatuh kepada wasiat ini kalau seperti itu. Ya. Jadi wasiat ini mirip dengan
dengan waris, ya, dengan waris. Karena apa? Karena dilaksanakannya setelah sepeninggalan sang pewaris. Dilaksanakan setelah orang itu meninggal dunia. Nah, bagaimana cara seperti itu? Maka dia harus bilang sama anak-anaknya, nah, ya, ini tuh kamu kalian semuanya. Tapi bapak minta atau pinjam ataupun bapak minta tinggal di tempat kamu sementara sampai bapak meninggal, misalnya bapak ibu meninggal dunia. Jadi tanah itu, rumah tersebut atau hal tersebut, tanah tersebut udah punya anak semuanya, tinggal bapaknya sekarang ini numpang di tempat anaknya. Yang dulunya anak yang numpang ke tempat dia, sekarang dia numpang ke tempat anak, dan itu aku nyatakan pada mereka. Ya. Sekarang bapak numpang ke tempat kamu. Allah, ya itu adalah dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya. Maka kadang-kadang juga apa tadi ada hibah bercampur warisan, bahkan bercampur dengan wasiat tadi itu. Ya. Maka perlu kita bedakan antara hibah, wasiat sama warisan. Hibah itu kapan saja silakan, berapapun besarnya juga silakan, nggak ada masalah. Ya. Mau diberikan semuanya kah dan sebagainya, nggak ada masalah. Karena hibah itu ketika kita berikan hibah kepada seseorang, kemudian ada akadnya dengan jelas, maka ketika itu juga hak kepemilikan kita akan berbalik, akan berpindah kepada orang yang kita hibahkan. Berbeda dengan wasiat. Kalau wasiatnya apa? Diberikan kepada seseorang, tapi dilaksanakan wasiat itu kapan? Setelah orang tersebut meninggal dunia. Selama belum meninggal dunia, maka wasiat tersebut tidak bisa dijalankan. Nih, kalau bapak meninggal dunia, 1/3 harta bapak untuk masjid syuhada misalnya. Selama bapak tersebut belum meninggal dunia, maka wasiat tersebut tidak bisa dijalankan. Begitu dia meninggal dunia, wasiat itu baru bisa dijalankan. 1/3-nya untuk masjid syuhada. Kapan itu? Itu setelah dia meninggal dunia. Demikian pula dengan harta warisan. Harta warisan itu terjadi apa? Ketika orang pemilik harta tersebut itu sudah meninggal dunia, maka harta disebut dengan harta warisan. Ya. Berbeda dengan hibah tadi itu. Hibah ketika masih hidup masih diberikan kepada orang-orang. Dan yang lebih ini lagi, ketika wasiat itu tidak diberikan kepada ahli waris. Ya. Orang yang akan mendapatkan harta warisan. La wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ada ahli waris. Ya. Kan tidak ada wasiat ini kalau bapak meninggal dunia, ini untuk si A, untuk si B, si C. Kalau bapak sudah meninggal dunia. Ya. Padahal orang tadi itu adalah ahli waris, tidak dibenarkan. Ya. Tidak sah wasiatnya kepada mereka yang akan mendapatkan harta warisan. Ya, mereka sudah ada haknya. Apa haknya? Daripada jalan warisan tadi. Hadirin semua, ini yang kadang-kadang sering terjadi di masyarakat kita. Ya, di masyarakat kita kadang-kadang kita menyamakan antara laki-laki dengan perempuan sama saja. Ya, dia agak susah, nggak bingung-bingung, sudah kita samain aja. Padahal kalau sudah jelas-jelas mengatakan bagi laki-laki itu sama dengan dua. Kemudian juga apa tadi, kadang-kadang kita membagi harta warisan itu ketika kita masih hidup. Sekali lagi itu bukan dikatakan pembagian harta warisan, tapi dalam bentuknya hibah. Maka ketika kita akan memberikan sesuatu kepada anak-anak kita, maka berikanlah pada mereka dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya. Jangan sampai kabur, ya, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kenapa? Karena tidak ada surat menyurat ataupun tidak ada coret-coretan walaupun sedikit kepada anak-anak kita. Apalagi misalkan kalau hibahnya itu sembunyi-sembunyi, ya. Artinya tidak diketahui oleh saudara-saudara yang lain, ya. Bapaknya misalkan memberikan kepada anak bungsunya ini nanti, sementara kakaknya yang lain tidak tahu kalau itu diberikan kepada anak bungsunya. Maka itu akan jadi masalah di kemudian hari. Ketika akan dibagi-bagi oleh saudara-saudara yang lain, maka dibilang kakak-kakak semuanya yang ini, rumah ini untuk saya, kata bapak seperti itu sebelum dia meninggal.
Pasti kan orang mengatakan, loh mana surat-suratnya, mana saksinya dan lain sebagainya. Nah ini kan jadi masalah di kemudian hari. Maka sekali lagi kalau kita ingin hibah kepada anak-anak kita, maka berilah mereka dengan sejelas-jelas. Ini bila perlu dengan surat-surat ini surat-surat itu kamu. Ya, silakan kamu balik nama dan sebagainya silakan. Ya. Atau minimal tadi itu minimal mereka itu semuanya paham, mengetahui semuanya, kemudian ada tanda tangan mereka, mengetahui bahwasanya rumah ini untuk si fulan, rumah itu si fulan, rumah ini si fulan, menjaga di kemudian hari. Hadirin Allah, begitu Islam mengatur pada kita agar supaya tidak terjadi suatu hal di kemudian hari. Demikian pula dengan hutang-hutang kita, Pak ya. Bahkan Allah SWT dalam soal Baqarah sampai 1 halaman itu tentang masalah administrasi kita hutang piutang, tulis walaupun cuma sedikit. Kadang-kadang yang sedikit ini kita kadang-kadang lalai. Ya, Bapak dan Ibu yang Allah, kadang-kadang misalnya kadang-kadang ketika kita belanja uangnya kurang 1.000 atau uangnya kurang berapa rupiah, ya, nantilah saya hutang dulu ya sekian itu. Ya, walaupun bagaimanapun tetap di dalam hutang. Jangan sampai kita lupakan itu dalam hutang kita. 100 rupiah kurang 100 nih uangnya ini. Nanti hutang dulu 100, lupa habis itu nggak dibayar. Tetap di dalam hutang kita. Ya walaupun hanya 100 rupiah dan itu harus dibayar. Walaupun bagaimanapun itu harus dibayar. Ya. Karena hutang itu akan dibawa mati. Ya. Sampai kita meninggal dunia, hutang tersebut akan masih ada pada diri kita. Ya. Akan ditagih oleh orang yang kita hutangi tadi itu. Yang kita minta. Sekali lagi, mari kita berhati-hati dengan hal yang seperti sekecil apapun tetap aja menghutang. Hadirin Allah, sekali lagi maka ketika kita kembali lagi, ketika kita akan berikan hibah pada anak kita, maka berikanlah dengan sebaik-baiknya. Ya. Berikan pada mereka sesuatu hal yang bisa meyakinkan pada anak-anak yang lainnya bahwasanya harta yang A, B, C dan sebagainya sudah diberikan kepada sesuai dengan peruntukannya dan semuanya mengetahui hal tersebut. Jangan sampai di kemudian hari itu akan menjadi masalah. Kemudian yang seperti juga apa? Hibah itu bercampur dengan tadi wasiat dan warisan. Kadang-kadang kita memberikannya, ini untuk kamu. Kalau bapak sudah meninggal, rumah ini untuk kamu. Ya. Itu berarti jatuh pada wasiat. Padahal wasiat itu tidak bisa diberikan pada orang yang akan mendapatkan harta warisan. La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nggak ada wasiat kepada ahli waris. Ya, wasiat itu kepada orang lain. Ya, wasiat itu kepada orang yang bukan pada ahli waris. Dan kepada Allah, kadar wasiat itu paling tinggi adalah 1/3 daripada harta. Itu maksimal. Ya, maksimal memberikan wasiat itu adalah 1/3. Ya, tidak boleh lebih daripada itu. Bagaimana kalau kurang? Kalau kurang aja jadi masalah. Tapi tidak boleh melebihi daripada 1/3. Itu adalah wasiat. Dan wasiat ini diberikan kepada selain daripada ahli waris. Ya. Selain kepada ahli waris. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Ini ada seorang kakek punya cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan ahli waris itu bukan, Bang? Cucu dari anak perempuan ahli waris itu bukan? Ya. Cucu daripada anak perempuan maka itu adalah bukan ahli waris. Jadi ahli waris itu adalah daripada anak laki-laki. Jadi cucu anak laki-laki adalah ahli waris. Tapi cucu daripada anak perempuan itu adalah bukan ahli waris. Nah, kepada mereka baru kita bisa berikan apa? Wasiatnya. Nah, nanti ini kalau bapak meninggal, ini kasihkan kepada cucu ya. Kepada cucu saya, anaknya si fulana. Ya. Kenapa? Karena dia bukan ahli waris. Enggak boleh sah-sah. Ya. Bukan daripada ahli waris. Atau bapaknya misalkan sebelum dia meninggal dunia, ini rumah ini untuk kamu nak. Karena kamu enggak akan dapat harta warisan ini. Ya. Karena kamu adalah cucu daripada perempuan. Kamu mau dengan harta warisan, maka ini rumah ini adalah untuk kamu. Ya. Jadi bapaknya sebelum meninggal, kakeknya sebelum meninggal ini ya sudah memberikan dulu kepada cucunya ya
daripada anak perempuannya. Karena dia apa? Dia paham mereka itu tidak akan mendapatkan harta warisan daripada sang kakek tadi. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini adalah beberapa hal tentang yang sering terjadi di masyarakat kita, ya. Yang sering terjadi di masyarakat kita. Hadirin Allah, nah ini yang sedikit yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Ada waktu sekitar 4 menit. Ya, silakan mungkin untuk jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan 1, 4 atau 3 dalam sekali lagi ini adalah sedikit tentang yang sering terjadi di masyarakat kita ketika kita membagikan harta warisan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa terus mempelajari ini, kita akan sedikit meminimalisir ya, kejadian-kejadian setelah ketiadaan kita. Ya. Ini merupakan satu bom waktu yang memang bom waktu tersebut yang kita ciptakan sendiri sebenarnya itu. Kita ciptakan sendiri yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia. Maka kejelasan-kejelasan tadi harus ada pada mereka sehingga mereka paham betul mana yang menjadi hak-hak mereka, sehingga mereka tidak saling memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil, dengan yang cara haram. Ya. Kita tidak menginginkan anak-anak kita ini memakan daripada harta-harta yang haram. Ya. Maka dari mulai sekarang kalaupun toh kita mau bagi-bagi warisan sekarang ini, maka bagikanlah dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya, agar supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Hadirin rahimakumullah, jamaah mahasiswa yang semoga Allah SWT, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bisa saya bersampaikan kepada Ustaz Fadil yang telah menyampaikan kajian tentang fikih pewaris pada kesempatan ini. Semoga menjadikan pengetahuan bagi kita dan bermanfaat bagi kita yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akhiri